Bayangkan, seorang gadis sederhana dari desa kecil di Jawa Timur yang merantau jadi TKW di Arab Saudi, tak pernah menyangka nasibnya berubah 180 derajat. Ia dinikahi oleh seorang sultan. Tapi siapa sangka, justru malam pertama yang seharusnya jadi malam paling bahagia, justru membongkar rahasia besar yang tak pernah ia bayangkan. Kisah ini bukan hanya soal cinta dan kemewahan, tapi soal pilihan hidup, pengorbanan, dan kekuatan seorang perempuan dalam menghadapi takdir yang tak biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita inspiratif, selamat datang kembali di channel Cerita Atsa. Di sini kita akan membahas kisah-kisah penuh makna, inspirasi, dan kejutan yang menggugah hati. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan kisah viral dan penuh pelajaran hidup seperti ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dalam keadaan sehat, diberi rezeki yang melimpah, dan dijauhkan dari segala kesulitan. Amin. Salam hangat dari kami di Tulungagung, Jawa Timur. Namanya Rina, seorang gadis sederhana berusia 23 tahun yang lahir dan besar di sebuah desa kecil di pinggiran Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Sejak kecil, Rina terbiasa hidup dalam keterbatasan. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara, dan menjadi tulang punggung keluarga sejak ayahnya jatuh sakit akibat kecelakaan kerja beberapa tahun lalu. Ibunya hanya seorang penjual jajanan pasar, penghasilannya tak seberapa, cukup untuk makan seadanya. Rina adalah gadis yang cerdas dan rajin. Ia pernah bercita-cita menjadi guru, bahkan sempat diterima di perguruan tinggi negeri. Namun karena tak sanggup membayar uang semester, ia memilih mengalah, mengubur mimpinya demi membantu keluarga. Hari-harinya diisi dengan bekerja serabutan, dari membantu tetangga mencuci pakaian, hingga menjadi penjaga warung kecil di dekat terminal. Namun kehidupan tak kunjung membaik. Utang keluarga makin menumpuk, adik-adiknya perlu biaya sekolah, dan ayahnya butuh pengobatan rutin. Di tengah keputusasaan, Rina mendengar kabar dari tetangganya yang sukses menjadi TKW di Arab Saudi, bisa membangun rumah dan menyekolahkan anak-anaknya hingga kuliah. Cerita itu menyalakan harapan baru dalam hatinya. Meski berat meninggalkan rumah dan keluarganya, Rina mulai mencari informasi lowongan kerja ke luar negeri. Ia mengikuti pelatihan singkat, belajar bahasa Arab dasar, dan akhirnya, dengan restu ibunya dan air mata yang ditahan-tahan, Rina berangkat ke Jakarta untuk proses keberangkatan. Ia membawa 1 koper berisi baju, sepasang sandal, sebuah Al-Quran kecil, dan doa dari ibunya yang terus terngiang, "Jaga dirimu, nak. Kalau ada apa-apa, pulang saja. Jangan pertaruhkan nyawa untuk uang." Perjalanan dari desa ke bandara adalah perjalanan paling panjang dan sunyi dalam hidup Rina. Ia tak tahu apa yang menantinya di negeri orang. Yang ia tahu, ini satu-satunya cara agar adik-adiknya bisa melanjutkan sekolah, dan agar ibunya bisa sedikit bernapas lega. Setibanya di Riyadh, ia dijemput oleh agen penyalur dan dibawa ke rumah majikan. Hatinya deg-degan. Rumah itu sangat besar dan megah. Temboknya tinggi, lantainya dari marmer, dan dipenuhi wangi parfum mahal yang membuatnya pusing. Ia diterima sebagai asisten rumah tangga di sana. Tapi siapa sangka, rumah itu adalah milik seorang sultan muda, bangsawan kaya raya yang hidup menyendiri di istananya. Hari pertama bekerja, Rina hanya bisa tertegun melihat kehidupan yang sangat jauh dari kesehariannya di kampung. Ia sempat berpikir, mungkinkah takdirku berubah di sini? Namun ia segera menepis pikiran itu. Baginya, yang terpenting adalah bekerja dengan jujur dan menjaga harga diri sebagai perempuan Indonesia. Tanpa Rina sadari, kehadirannya di rumah itu perlahan mulai menarik perhatian sang tuan rumah. Hari-hari Rina di Riyadh dimulai sejak fajar. Ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan untuk para penjaga, menyapu halaman istana, lalu membersihkan ruangan-ruangan yang begitu luas dan sunyi. Meskipun tubuhnya lelah, ia menjalani semua dengan sabar. Wajahnya yang lembut dan sikapnya yang sopan membuat para pelayan senior menyukainya. Ia tak pernah mengeluh, selalu menunduk saat bicara,
dan menjaga ucapannya. Namun, satu hal yang membuat Rina heran, sang pemilik rumah hampir tak pernah terlihat. Namanya adalah Sultan Khalid bin Faisal Al-Rashid, seorang bangsawan keturunan keluarga kerajaan. Masih muda, sekitar 30 tahun, belum menikah, dan dikenal misterius. Konon, ia jarang bersosialisasi, lebih sering menghabiskan waktu membaca atau menulis di ruang pribadinya. Para pelayan hanya memanggilnya Tuan, dan tak berani bertanya macam-macam. Tapi berbeda dengan pelayan lainnya, Rina beberapa kali secara tak sengaja berpapasan langsung dengannya. Dan setiap kali itu terjadi, sang sultan hanya menatap sekilas, lalu berlalu begitu saja. Awalnya Rina tak ambil pusing. Baginya, sang majikan adalah sosok yang jauh di atas langit. Tapi diam-diam, Sultan Khalid memperhatikannya. Ia melihat cara Rina memperlakukan para pelayan tua dengan hormat, bagaimana ia tetap tersenyum meski kepayahan bekerja seharian, dan bahkan, bagaimana ia diam-diam mengusap air matanya di dapur ketika rindu kampung halaman. Suatu hari, saat Rina sedang membersihkan taman belakang, ia mendengar suara lembut memanggilnya. "Mait!" Rina terkejut. Itu suara pria, dalam dan berwibawa. Ia menoleh, dan untuk pertama kalinya, Sultan Khalid berdiri di hadapannya tanpa pengawal. "Namamu siapa?" Tanyanya dalam bahasa Arab. "Rina, Tuan," jawabnya pelan sambil menunduk. Hari itu, percakapan mereka hanya sebentar. Tapi semenjak itu, Sultan Khalid mulai sering mengajaknya bicara. Awalnya menanyakan asalnya, tentang keluarga, lalu soal pandangannya tentang kehidupan. Rina menjawab semua dengan jujur, apa adanya. Ia tak pernah mencoba mengambil hati sang sultan. Ia tetap bekerja seperti biasa, dengan kepala tertunduk dan sikap rendah hati. Tanpa ia sadari, ketulusan Rina membuat sang sultan mulai merasa nyaman. Ia bisa tersenyum ketika berbincang dengannya. Bahkan suatu malam, Sultan Khalid memanggilnya ke perpustakaan pribadi untuk membantunya menyusun buku-buku tua yang berserakan. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Tak ada pelayan lain yang pernah masuk ke ruang pribadi itu. Tapi Rina diterima di sana. Kadang mereka hanya diam, duduk membaca dalam keheningan. Kadang mereka berbincang panjang tentang perbedaan budaya, agama, dan masa kecil. Namun, desas-desus mulai menyebar. Beberapa pelayan senior mulai bergosip diam-diam. Kenapa si Tuan sering memanggil dia? Jangan-jangan dia sudah jatuh cinta. Rina mendengarnya, dan hatinya mulai resah. Ia tak berani berharap apa-apa, tapi ia tahu, ia mulai merasakan sesuatu yang tak seharusnya tumbuh dalam hatinya. Di balik dinding istana yang dingin, dua hati dari dunia yang berbeda mulai mendekat. Namun, di balik ketenangan itu, takdir sudah menyiapkan kejutan besar bagi mereka berdua. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Rina dan Sultan Khalid makin dekat. Tapi kedekatan itu bukan hubungan majikan dan pembantu seperti biasanya. Bukan pula hubungan yang berani diumbar. Semuanya berjalan diam-diam, tenang, tapi penuh makna. Sultan Khalid sering mengajak Rina berdiskusi, bahkan mulai meminta pendapatnya soal hal-hal penting dalam rumah tangganya. Ia merasa nyaman, aman, dan dimengerti. Rina tak pernah memaksa, tak pernah menuntut, tak pernah bersikap lebih. Justru sikap itulah yang membuat hati sang sultan semakin terpaut. Hingga suatu malam yang tak biasa, saat angin gurun berhembus lembut dan langit riat dihiasi bintang-bintang terang, Sultan Khalid memanggil Rina ke taman belakang. Di tempat itu, biasanya mereka hanya duduk sambil minum teh. Tapi malam ini berbeda. Sultan Khalid menatap Rina dalam-dalam, lalu berkata, "Rina, apakah kau percaya bahwa takdir bisa datang dalam bentuk yang tak kita duga?" Rina terdiam. Ia tahu, ada sesuatu yang serius dari nada bicara itu. Sang Sultan melanjutkan, "Aku tidak tahu kapan tepatnya aku mulai merasakan ini. Tapi kau adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup lagi. Dan untuk pertama kalinya,
Aku ingin menjadikan seseorang bagian dari hidupku, bukan karena status, tapi karena cinta. Rina, maukah kau menikah denganku? Dunia seolah berhenti berputar. Rina membeku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Ia tidak sedang bermimpi, ini nyata. Sultan Arab, lelaki bangsawan yang bisa memiliki wanita manapun, justru melamarnya, seorang TKW dari desa kecil di Tulungagung. Air matanya menetes. Ia menunduk. Bukan karena tak bahagia, tapi karena tak percaya bahwa hal seperti ini bisa terjadi padanya. Namun rasa bahagia itu tak berlangsung lama. Kabar lamaran itu cepat menyebar. Bukan ke publik, tapi ke keluarga Sultan, dan tentu saja ke keluarga Rina di Indonesia. Di desanya, Ibu Rina hampir tak percaya saat tetangganya menunjukkan pesan dari Rina. "Bu, aku dilamar oleh majikanku. Dia seorang bangsawan, seorang sultan." Desa pun geger. Banyak yang bersyukur, banyak juga yang mencibir. Ada yang bilang Rina hanya mengejar harta, ada yang sinis menyebutnya TKW beruntung. Seolah tak ada yang bisa ia banggakan selain keberuntungan semata. Tapi yang paling berat datang dari keluarga besar Sultan Khalid. Mereka menolak keras. Bagaimana bisa seorang bangsawan Arab menikahi perempuan biasa? Apalagi seorang pekerja migran dari negara Asia Tenggara? Namun Sultan Khalid tak goyah. Ia berdiri tegak di hadapan keluarganya, berkata, "Aku tak butuh wanita berdarah biru. Aku hanya butuh hati yang jujur. Dan aku menemukannya padanya." Setelah melewati perdebatan panjang, dengan syarat pernikahan dilakukan secara tertutup dan sederhana, akhirnya keluarga kerajaan memberi izin. Dan tibalah hari itu. Pernikahan mereka dilangsungkan di ruang pribadi Sultan, dihadiri hanya oleh keluarga inti dan 2 saksi. Rina mengenakan gaun putih polos, tanpa perhiasan mencolok, tapi wajahnya bersinar bahagia. Ia kini resmi menjadi istri seorang sultan. Namun di balik senyuman itu, ia tak tahu, malam pertama yang ia nantikan, justru akan menjadi malam yang mengungkap rahasia besar dan mengubah segalanya. Malam itu akhirnya tiba, malam pertama yang dinanti-nantikan oleh Rina. Bukan sekadar karena status pernikahan, tapi karena ia akan benar-benar menjadi bagian dari hidup seseorang yang mencintainya. Seorang sultan, yang tak hanya memilihnya sebagai istri, tapi juga sebagai teman hidup. Rina memandangi dirinya di cermin. Gaun malam sutra berwarna lembut membalut tubuhnya. Ia nyaris tak mengenali dirinya sendiri. Seorang gadis desa yang biasanya hanya mengenakan daster dan kerudung lusuh, kini berdiri dalam kemegahan yang tak pernah ia impikan. Namun di balik senyum tipisnya, ada rasa gugup yang sulit dijelaskan. Bukan karena takut, tapi karena semuanya terasa terlalu sempurna, seakan hanya menunggu waktu untuk pecah. Sultan Khalid menemuinya di kamar yang telah disiapkan. Ia tak mengenakan pakaian kebesaran, tak memakai sorban atau jubah sutra. Malam itu, ia datang sebagai seorang pria biasa, dengan tatapan hangat namun berat, seolah menyimpan sesuatu yang belum ia ucapkan. Rina duduk di tepi ranjang, menunduk, menanti. Tapi saat sang sultan mulai bicara, suasana berubah drastis. "Rina." Suara itu berat, namun bergetar. "Sebelum malam ini berlanjut, aku ingin kau tahu sesuatu. Karena kau berhak tahu. Dan aku tak ingin membangun hubungan di atas kebohongan." Rina menoleh pelan, menatap suaminya yang kini duduk di hadapannya. Sultan Khalid menunduk sesaat, lalu menatap matanya dalam-dalam. "Sebelum aku bertemu denganmu, aku pernah bertunangan. Ia bukan perempuan biasa. Cantik, cerdas, dan berasal dari keluarga bangsawan pula. Tapi ternyata, ia hanya mencintaiku karena status dan kekayaan. Dia meninggalkanku, tepat 2 minggu sebelum pernikahan. Dan bukan hanya itu, ia kabur dengan salah satu saudara jauhku, membawa lari uang keluarga." Rina membeku. Sang sultan melanjutkan, "Sejak saat itu,
Aku tak pernah lagi percaya pada cinta. Semua wanita yang mendekat, ku tolak. Kupikir mereka semua hanya ingin apa yang aku miliki, bukan siapa diriku. Termasuk saat aku mulai menyukaimu, aku ketakutan. Aku takut perasaanku ini hanya ilusi. Maka aku menyewa seseorang, detektif, untuk menyelidikimu. Kata-kata itu jatuh seperti badai. Aku menyelidiki masa lalumu, keluargamu, teman-temanmu di desa. Aku bahkan memantau percakapanmu secara diam-diam selama di rumah ini. Rina menunduk, matanya panas. Bukan karena malu, tapi terluka. Ia merasa seperti tak pernah dipercaya. Cinta yang ia pikir tulus, ternyata dibayangi kecurigaan dan pengawasan. Dan hasilnya? Tanya Rina pelan. Hasilnya, aku hanya menemukan kebaikan. Tak ada satupun catatan buruk tentangmu. Justru karena itu aku semakin takut. Karena kau terlalu murni. Dan aku tak ingin kau hanya jadi pelarian dari masa lalu kelamku. Sultan Khalid terdiam. Ia menanti jawaban. Rina perlahan berdiri. Ia mendekati jendela, menatap lampu kota Riyadh yang berkelap-kelip. Dalam hatinya berkecamuk, antara kecewa, marah, dan bingung. Namun ia hanya berkata pelan, "Jika kau masih dibayangi rasa takut, Tuan, mungkin kau belum siap menerima cinta yang nyata." Malam pertama mereka bukan malam penuh cinta dan pelukan hangat, tapi malam penuh pengakuan, luka, dan diam yang panjang. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, Rina telah berkemas. Ia meminta izin untuk pulang ke Indonesia sementara waktu. Sultan Khalid tak menahan. Ia hanya menatapnya pergi, dengan satu harapan dalam hati. Jika cinta itu benar, ia pasti akan kembali. Pulang ke kampung halaman bukan hal yang mudah bagi Rina. Bukan karena malu, tapi karena ia membawa rasa patah yang belum selesai. Setiap langkah di jalan desa, setiap sapaan tetangga, menjadi pengingat bahwa ia adalah perempuan yang sempat menyentuh langit, lalu kembali menapak tanah. Di rumah, ibunya menyambut dengan pelukan hangat. Tapi tak ada kata-kata tanya, tak ada desakan cerita. Ibu tahu, luka paling dalam tak perlu digali, cukup didampingi hingga sembuh sendiri. Hari-hari Rina kembali seperti dulu. Namun jauh di dalam hati, ia tahu semuanya telah berubah. Pagi ia membantu di dapur. Siang ia mengajar anak-anak kecil mengaji dan membaca di surau kecil. Malam ia duduk menatap langit, memikirkan bagaimana cinta bisa berubah jadi rasa sakit hanya karena kurangnya kepercayaan. Ia tak pernah menyesal mencintai Sultan Khalid. Tapi ia juga tak bisa berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Pengakuan sang suami bahwa ia telah menyelidiki dirinya, membongkar hidupnya tanpa izin, telah menciptakan jarak yang tak mudah dijembatani. Namun, yang tidak Rina tahu, di seberang gurun pasir yang jauh, Sultan Khalid hidup dalam penyesalan. Selama Rina pergi, rumahnya terasa lebih dingin dari biasanya. Ruang baca yang dulu hangat dengan percakapan, kini sunyi. Taman belakang yang dulu jadi tempat mereka duduk bersama, kini tak berani ia datangi. Ia membaca ulang setiap catatan tentang Rina. Ia membuka kembali semua laporan dari detektif, dan semakin ia membaca, semakin hatinya teriris. Ia tak menemukan satupun celah. Tidak ada niat tersembunyi. Tidak ada kepura-puraan. Yang ia temukan hanya satu hal. Rina mencintainya dengan tulus. Dan itu membuatnya sadar. Justru karena trauma masa lalunya, ia menyakiti perempuan paling baik yang pernah ia temui. Setelah berminggu-minggu berpikir, akhirnya ia membuat keputusan besar. Ia harus meminta maaf. Bukan lewat pesan. Bukan lewat hadiah. Tapi dengan dirinya sendiri. Tanpa protokol, tanpa pengawal, tanpa sorotan media. Satu pagi yang tenang di desa Tulungagung, mendadak menjadi ramai. Seorang pria tinggi, berwajah Timur Tengah, berpakaian biasa, datang dari arah jalan setapak. Orang-orang mulai memperhatikannya.
bertanya-tanya siapa dia. Tapi sebagian mengenali wajah itu dari berita. Itu Sultan, suami Rina. Ia berdiri di depan rumah sederhana, membawa setangkai bunga melati yang dibelinya di pasar desa. Nafasnya berat, tapi langkahnya pasti. Rina sedang menyapu halaman ketika suara itu datang. Rina. Ia menoleh. Dunia seperti berhenti. Lelaki yang membuatnya menangis malam demi malam kini berdiri di depannya, tanpa mahkota, tanpa jubah, hanya membawa hati yang utuh. Aku tidak datang sebagai sultan. Aku datang sebagai pria yang salah, yang menghancurkan kepercayaan seseorang yang paling tulus mencintainya. Aku tidak meminta untuk diterima kembali. Aku hanya ingin kau tahu, aku memilihmu. Dan selamanya. Warga desa yang menyaksikan, diam. Beberapa menahan haru. Tapi Rina hanya berdiri terpaku. Mata berkaca, tangan gemetar. Perlahan ia melangkah mendekat. Ia menatap mata suaminya. Lalu berkata pelan, "Kalau kau memilihku bukan karena status, maka cintailah aku bukan hanya di istana, tapi juga di tanah sepi ini." Sultan Khalid mengangguk. "Kalau kau izinkan, aku akan memulainya hari ini." Kisah mereka belum berakhir. Tapi dari sini, cinta yang sempat runtuh mulai dibangun ulang, bukan dengan kata-kata manis, tapi dengan kesungguhan hati. Hari-hari setelah pertemuan itu, tak langsung berubah menjadi indah. Rina tak serta-merta membuka hatinya kembali. Cinta, meski masih ada, butuh waktu untuk tumbuh ulang setelah patah. Tapi ada yang berbeda dari Sultan Khalid. Ia tidak datang dengan janji-janji manis. Ia tidak memaksa Rina untuk kembali ke istana. Ia memilih tinggal di desa, menyewa kamar kecil di rumah tetangga, dan menjadi orang biasa, belajar hidup seperti Rina dulu. Sederhana, tanpa fasilitas, tanpa penghormatan istimewa. Setiap pagi ia ikut warga kerja bakti, ikut memungut sampah di sungai, membantu memperbaiki pagar masjid, dan bahkan ikut mengangkut air dari sumur ketika listrik padam. Banyak yang tak percaya bahwa seorang sultan bisa sedekat itu dengan rakyat. Tapi ia menjalaninya tanpa beban. Rina memperhatikan dari kejauhan. Hatinya perlahan luluh. Ia melihat ketulusan yang tidak dibuat-buat. Pria yang dulu duduk di singgasana emas kini duduk bersila di atas tikar pandan, tertawa bersama anak-anak kecil, dan berbagi cerita. Dan akhirnya, di suatu sore saat hujan turun rintik-rintik, Rina mendekatinya di teras rumah. "Aku tidak pernah butuh istana," katanya lirih. "Yang aku butuhkan hanya rasa aman. Dan saat kau memilih datang sendiri ke tempat ini, aku tahu kau sudah berubah." Khalid menatapnya, tak ada kata, hanya mata yang penuh rasa syukur. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka saling genggam tangan lagi. Tak ada kemewahan, tak ada saksi bangsawan, tapi ada dua hati yang kembali menyatu, karena telah sama-sama belajar apa arti cinta yang dewasa. Beberapa minggu kemudian, mereka kembali ke Riyadh, bukan sebagai raja dan permaisuri, tapi sebagai pasangan yang telah melewati badai dan memilih bertahan. Rina kini bukan hanya istri seorang sultan, tapi juga penasehat pribadi, pendamping sosial, dan penyambung lidah rakyat kecil di kalangan bangsawan. Ia mendirikan lembaga untuk pemberdayaan TKW, memberi pelatihan dan perlindungan hukum bagi mereka yang bekerja di luar negeri. Ia menjadikan pengalamannya sebagai pelajaran dan kekuatan. Rina pun mulai diundang dalam forum-forum internasional, bukan karena status, tapi karena perjuangan dan dedikasinya. Dan setiap kali ditanya apa rahasia kekuatan cinta mereka, ia hanya menjawab, "Kepercayaan yang pernah retak bisa diperbaiki kalau dua orang sama-sama memilih untuk memperbaiki, bukan pergi." Kini, rumah besar itu tak lagi sunyi. Di taman belakang, terdengar tawa anak-anak mereka yang bermain, dan suara azan kecil dari surau pribadi yang dibangun Rina sebagai pengingat akan masa-masa tersulitnya. Kisah mereka menjadi legenda, bukan tentang bagaimana seorang gadis dinikahi sultan,
Tapi bagaimana cinta yang hancur karena luka, bisa tumbuh kembali karena kesungguhan untuk berubah. Begitulah sahabat, cinta yang tulus memang selalu diuji. Tapi justru dari ujian itulah, kita bisa tahu siapa yang benar-benar pantas untuk diperjuangkan. Semoga kisah Rina dan Sang Sultan ini menginspirasi kita semua bahwa status sosial tidak bisa mengalahkan ketulusan hati. Jangan lupa like, share, dan komen ya, supaya makin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.